Shalom, selamat pagi teman-teman. Saya sangat senang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bercerita. Saya ingin mengisahkan pengalaman saya. Mungkin bukan pengalaman yang baik, tapi bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi suatu hari saya pernah berjumpa dan berkenalan dengan seseorang. Jadi ceritanya saya ini ketemu dengan orang yang baru saya kenal dan jujur waktu itu di dalam hati saya meremehkan orang tersebut, ya, underestimate dengan orang tersebut. Mungkin di antara kalian punya pengalaman yang sama dengan saya, yaitu awalnya saya meremehkan orang itu. Saya nggak terlalu mendengarkan dia sungguh-sungguh. Namun ketika berkenalan, ketika ngobrol lebih lanjut, nah, saya lama-lama kemudian menyadari bahwa di hadapan saya ini ternyata orang hebat. Orang yang luar biasa. Dia dicari banyak orang, bukan karena dia banyak hutang. Ya, ternyata dia ini orang yang jadi kepercayaannya banyak tokoh, banyak orang-orang penting. Dia orang yang bijak, dan akhirnya hari itu saya belajar sesuatu. Untuk kita tidak mudah menilai seseorang dari pertemuan pertama, dari kesan pertama, mungkin dari penampilannya. Nah, apakah kalian punya pengalaman yang sama dengan saya? Ya, pernah menjumpai seseorang dan kalian meremehkan, kemudian kalian baru sadari di hadapan kalian ternyata itu orang yang hebat. Nah, kenapa saya awali dengan pengakuan saya ini, dengan kisah ini, dan kemudian saya bertanya dengan teman-teman, karena ini berkaitan dengan apa yang kita akan renungkan bersama. Hal yang saya akan bagikan sesaat setelah ini. Nah, di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dan saya beri judul dengan menjadi orang kepercayaan. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, kita akan awali dengan membaca satu ayat di Alkitab yang terambil di 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, kita semua, saya dan teman-teman adalah orang Kristen yang sering disebut juga sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita adalah kelompok orang yang hidup bukan dari apa yang kita lihat, tetapi yang hidup karena iman percaya kita. Hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Kita disebut orang percaya karena kita percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mempercayai kita? Atau orang-orang di sekitar kita bisa menikmati kehadiran kita, bahkan lebih dari itu, mempercayai kita? Nah, pertanyaannya, apa sih kriteria? Apa sih arti menjadi orang kepercayaan? Seperti apa sih ciri-cirinya? Orang yang bisa dipercayai? Alkitab juga menjelaskan ternyata. Dari mana? Ya, salah satunya di Mazmur 92 ayat 13 dikatakan. Orang benar, ya, itu kita, saya dan saudara. Bertunas seperti pohon kurma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya ulangi, orang benar bertunas seperti pohon kurma akan tumbuh subur
seperti pohon aras di Libanon. Nah, menarik, ada pohon aras dan pohon Libanon. Ya, dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu akar yang dalam. Dua-duanya tinggal di lingkungan yang ekstrim, satu di gunung dan satu di lembah. Ya, jadi perbedaannya adalah pohon kurma ini tumbuh di padang gurun, sementara pohon Libanon itu tumbuh di pegunungan. Dua cuaca yang sangat ekstrim. Nah, saya simpulkan begini. Orang benar, kita semua seharusnya menjadi orang yang bisa dipercayai. Baik di gunung, baik di puncak gunung, maupun di lembah. Apa maknanya? Ketika kita berada, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memuji kita. Kita tidak menjadi besar kepala. Dan ketika kita diremehkan, kita juga tidak menjadi sakit hati. Ketika kita diberkati Tuhan, kita tidak kemudian lupa diri, lupa Tuhan. Dan ketika kita mungkin serba pas-pasan, serba dalam hidup di dalam keterbatasan. Nah, kita juga tidak kemudian mengutuki Tuhan. Kemudian kita tidak marah dengan Tuhan. Ya. Jadi kita juga bisa yang teruji ketika berada di tempat umum, di keramaian, di publik, dan dalam kesendirian. Nah, jadi ketika dalam kesulitan itu tidak menghancurkan kita. Tapi justru, bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar bertahan, tapi kesulitan membuat kita makin bertumbuh, makin maju. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 kita akan melihat kehidupan seorang Daud. Mazmur 23 dikatakan begini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tak membutuhkan apapun. Aku cukup. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini kondisi-kondisi yang nyaman, kondisi-kondisi yang enak. Ya, diberi makan. Ya, jiwa kita tenang. Ya, disegarkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi kondisi bisa berbalik. Daud dibawa Tuhan mengalami, melewati lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris dan di terjemahan bahasa aslinya, itu bukan masuk ke dalam, karena berbeda artinya. Karena lembah kekelaman itu bukan menjadi tempat yang permanen untuk kita. Ya. Sekalipun kita berjalan melalui lembah, kita hanya melewati saja. Aku tidak takut bahaya. Nah, menarik. Karena Daud tidak lagi memanggil Tuhan dengan ia. Ia itu sebutan orang yang ketiga. Tetapi Daud ketika kondisi berubah, ketika Daud mengalami dibawa melalui lembah kekelaman, kemudian Daud memanggil Tuhan dengan sebutan, Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Jadi justru di dalam masa-masa yang sulit ini, Daud mengalami perubahan. Daud lebih dekat lagi sama Tuhan. Bukan lagi memanggil ia, tetapi memanggil Tuhan dengan sebutan Engkau.
memanggil Tuhan dengan sebutanmu, dia lebih dekat lagi. Ini berhadapan dengan Tuhan. Nah, di dalam masa-masa yang sulit, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang yang menang? Atau kita menjadi orang yang kalah di dalam kesulitan? Ada banyak orang ketika diberkati, ya, dia menang. Tetapi di dalam lembah kekelaman, di dalam kesendirian, ya, kalah. Di dalam penderitaan, kalah. Di dalam penderitaan dia ngomel, menggerutu, ya, mengeluh kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Daud sebenarnya juga bukan sosok yang sempurna. Dia luar biasa. Tapi dalam kesendirian, ketika, ya, yang lain berperang, justru ketika dia dalam kesendirian, dia jatuh tergoda dengan Batsheba. Nah, menarik sekali ketika suatu kali saya merenungkan, ketika saya berbincang, ngobrol tentang rumus fisika dengan seorang teman saya. Di fisika, khususnya di dalam rumus massa jenis, ya, menghitung massa jenis, rho sama dengan massa per volume. Sebetulnya kita ini kalau mengukur berat badan, itu sebetulnya yang diukur adalah massa. Nah, ketika kita bertambah dewasa, kita ini beranjak, bertumbuh, massanya makin membesar, maka sebetulnya kualitas hidup kita di dalam manusia batiniah kita seharusnya makin bertambah dewasa juga. Nah, itu teruji kapan? Ketika volume. Saya ingat, ya, air itu mengikuti di mana ia berada. Nah, ketika volume itu diperkecil, ketika hidup kita dalam kondisi kesulitan, seharusnya kita, karena memiliki manusia batiniah, manusia rohani kita menjadi dewasa, manusia rohani kita dewasa, maka ketika dalam kesulitan, itu justru memunculkan realita manusia batiniah kita, memunculkan keaslian kerohanian kita, ya, menjadi itu bersinar, nampak nyata. Ya, orang lain melihat kedewasaan kita, ya, ketika kita dalam kesulitan. Oleh sebab itu, sekali lagi, orang yang manusia batiniahnya, manusia rohaninya kuat di dalam Tuhan, maka kesulitan datang tidak akan menghancurkan dia. Orang yang di dalam Tuhan, maka dia pasti bisa menang di dalam lembah kekelaman. Nah, sebaliknya, menarik juga ketika kita belajar dari hukum Archimedes. Ya, dikatakan benda, massa jenisnya benda, padat. Ya, itu kalau lebih kecil dari cairan, massa jenisnya cairan, maka benda itu terapung. Tapi kalau massa jenisnya berat, massa jenisnya benda, bobotnya itu lebih besar daripada massa jenis cairan, maka dia tenggelam. Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, rendahkanlah dirimu, maka ia, Tuhan, akan mengangkatmu pada waktunya. Barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Ya, itu berbeda dengan cara pandang manusia. Kalau manusia ingin mendapatkan tempat, dia harus menjual dirinya. Dia harus merekayasa dirinya. Tetapi di hadapan Tuhan, untuk menjadi besar, jalannya turun ke bawah.
Nah, orang yang bisa dipercaya Tuhan ketika dia di dalam puncak ketenarannya dia, di dalam popularitas, dia ingat, dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi lupa daratan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia makin merendahkan dirinya. Makin dia dipercaya, makin dia bergantung sama Tuhan, makin dia dipercaya, makin dia merendahkan diri dan berkata, aku tidak bisa apa-apa. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Itu berkaitan dengan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Luar biasa bukan? Firman Tuhan terbukti di alam kenyataan, di alam fisik, dan rumus fisika membuktikan juga. Orang yang makin berbobot, orang yang punya manusia batiniah, semakin dia berkualitas kerohaniannya, makin berkualitas manusia batiniahnya, dia makin tenggelam, dia makin tidak nampak, dia makin rendah hati, dia makin bersandar dengan Tuhan. Itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya, saya berdoa ya menjadi orang-orang kepercayaan. Saya dan saudara menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, orang-orang yang menang baik di gunung maupun di lembah, baik diberkati maupun hidup dalam keterbatasan, baik di depan publik maupun di dalam kesendirian. Doa saya dan saudara bukan hanya percaya Tuhan, tapi juga dipercaya Tuhan. Orang yang bukan hanya percaya, tapi juga dipercayai manusia. Sesama kita menikmati kehadiran kita dan berkata, tidak ada orang lain yang aku temui selain dirimu yang bisa kupercayai. Jadilah seperti Yesus, seperti Yusuf, yang Firaun berkata, hanya tahta ini saja dan istriku saja yang kau tidak berhak. Tapi selebihnya tidak ada orang yang kupercayai, tidak ada orang yang kujumpai selain dirimu yang bisa kupercayai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya.